Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan daripada sebagian firman-Mu serta berdoa bagi rekan-rekan kami dan bagi teman-teman yang lain yang mengalami sakit, mengalami problema dan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati persoalan doa ekumene BPKP seluruh Indonesia ini, supaya kami Tuhan mengalami pembaruan iman dan terus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka Alkitab kita di Injil Matius, ya, ayat yang pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 17, cukup panjang ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa, ini tentang Natal ya, kita bicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita membicarakan tentang silsilah Tuhan Yesus? Mungkin ini jarang sekali dibicarakan atau dikhotbahkan di gereja. Tetapi dari peristiwa silsilah ini, kita bukan hanya melihat sebuah sejarah, tetapi kita melihat sebuah peristiwa iman yang sangat luar biasa, yang sesungguhnya bisa menggetarkan jiwa kita. Bagaimana bisa menggetarkan jiwa kita? Mari kita lihat ayat yang ketiga, kelima, dan keenam. Dari semua cerita, ya, ayat 1 sampai dengan 17 ini, hanya 3 ayat inilah yang membicarakan tentang seorang wanita
atau seorang ibu tepatnya yang disebut di dalam istilah Tuhan Yesus. Sedangkan nama-nama yang lain ketika dilahirkan, ibunya tidak pernah disebutkan. Wanita yang melahirkan mereka tidak pernah disebutkan kecuali di ayat ketiga, kelima, dan keenam. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena di dalamnya ada peristiwa iman yang sungguh luar biasa dari para ibu ini. Mari kita lihat yang pertama adalah dari Yehuda. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ketiga berkata, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini adalah sungguh menakjubkan. Karena apa? Kita tahu bahwa Tamar itu adalah sesungguhnya menantunya Yehuda, bukan istrinya. Bagaimana bisa seorang menantu melahirkan keturunan Yehuda? Jadi ceritanya berdasarkan hukum Levirat, Tamar ini adalah istri anak-anak daripada Yehuda. Yehuda mempunyai anak bernama menikah dengan Tamar. Tetapi ini jahat di mata Tuhan dan ia dimatikan oleh Tuhan. Lalu Tamar harus menikahi, atau tepatnya adik daripada iparnya, yaitu adik iparnya yang bernama Onan, harus menikahi Tamar untuk meneruskan hukum warisan sesuai dengan hukum Ibrani atau Leviratnya Ibrani. Tetapi Onan pun dimatikan oleh Allah karena Onan bersalah atau berbuat dosa, di mana ketika berhubungan dengan Tamar, Onan tidak mau Tamar hamil. Itu sebabnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, air maninya itu dibuang di luar. Itu sebabnya kata Onan itu sekarang terkenal dengan onani, ya, melakukan semacam masturbasi begitu. Karena Onan tidak ingin Tamar memiliki anak dari dia. Dan itu di mata Tuhan jahat, dan Onan dimatikan. Jadi anak Yehuda, baik baik Onan, telah tiada. Karena jahat di mata Tuhan dan dimatikan oleh Tuhan. Lalu anak-anak Yehuda, anak yang ketiga dari Yehuda itu bernama Shelah. Dia dijanjikan oleh Yehuda untuk dinikahkan dengan Tamar. Tetapi Yehuda tidak berniat menikahkan anaknya yang bungsu kepada Tamar, oleh karena dia mengalami ketakutan nanti jangan-jangan anaknya yang ketiga pun mati. Nah, apa yang terjadi? Tamar gigih memaksa untuk mendapatkan hak sebagai warisan keturunan dari hukum Levirat ini, untuk memiliki keturunan dari keluarga Yehuda. Dan dia menyamar sebagai perempuan sundal, dan dia menjebak Yehuda ketika Yehuda telah menjadi duda, ya, karena ditinggal istrinya meninggal dunia. Dia menjebak Yehuda dan Yehuda berhubungan dengan Tamar, dan akhirnya Tamar hamil. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tamar hamil itu memiliki 2 anak. Jadi anak itu kembar, yaitu Peres dan Zerah. Saudara, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kenapa ini masuk dalam silsilah Tuhan Yesus? Mungkin bagi kita kan ini cukup memalukan, ya, aib ya Bapak Ibu sekalian, ya. Mertua berhubungan dengan menantu. Ketika menantunya
berpura-pura sebagai seorang perempuan sundal dan mertuanya dijebak oleh menantunya. Saya melihat bahwa Tuhan menghormati hukum Leviratnya Israel atau Ibrani, bahwa hukum itu harus ditegakkan. Jadi Tamar ini sebagai seorang wanita yang gigih menuntut haknya untuk memperoleh keturunan dari Yehuda, untuk meneruskan garis keturunannya dan meneruskan warisannya. Jadi kegigihan Tamar inilah yang tampaknya dinilai tinggi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Wanita yang sangat membuat aib, tapi tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Rahab. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Siapa Rahab? Rahab kalau kita lihat di kitab Yosua 1 dan 2, Rahab ini adalah wanita pelacur, wanita sundal. Ya, Bapak Ibu ingat tadi Tamar itu berpura-pura menjadi wanita sundal. Sekali lagi ini. Dan sekarang Rahab betul-betul wanita sundal. Bukan berpura-pura. Tetapi dia ketika Yosua mengirim utusan ke Yeriko untuk menaklukkan kota Yeriko, dia menjadi pelindung dari 2 orang mata-mata pengintai yang mengintai kota Yeriko untuk ditaklukkan, untuk dikalahkan oleh Yosua. Dan ketika itu dia minta sebuah komitmen dari 2 orang yang diselamatkannya, dibantunya, disembunyikannya di rumahnya, di atap rumahnya, di sotoh rumahnya, supaya ketika Israel berhasil menang perang terhadap Yeriko dan merubuhkan, membasmi kota itu, dia dan keluarganya supaya diselamatkan, supaya ditolong, dibantu, diamankan, dan tidak dibunuh. Dan ketika memang Yosua berhasil mengalahkan, meruntuhkan, membakar habis kota itu, Rahab selamat dan seisi rumahnya serta kaum keluarganya. Dan saudara lihat, Rahab, wanita sundal ini, di mata orang awam dia adalah seorang yang berdosa, yang sangat memalukan. Tetapi di mata Tuhan dia adalah pahlawan yang menyelamatkan bangsa Israel dalam peperangannya untuk menaklukkan Yeriko. Jadi dalam sejarah dunia, Tuhan selalu berperan besar untuk menyelamatkan generasi yang ingin dia bela untuk menegakkan namanya. Rahab, ibu seorang yang berprofesi sebagai pelacur. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, Boas memperanakan Obed dari Rut. Siapa Rut? Kita tahu dari kitab Rut. Rut adalah seorang perempuan Moab, bukan perempuan Yahudi. Dan Rut begitu gigih untuk merawat, memelihara Naomi, ya, ketika Rut menjadi janda dan Naomi juga janda, dan mereka menderita miskin, sangat miskin ketika berada di Moab. Lalu mereka kembali ke Bethlehem, dan di situ Rut ketemu dengan Boas sebagai penebus keluarga, warisannya supaya diselamatkan dari Elimelek, suami daripada Naomi. Naomi adalah mertua daripada Rut, agar
warisan daripada Elimelek ini terselamatkan. Dan Boaslah yang menebus Rut sekaligus menyelamatkan warisan keturunan daripada Elimelek. Rahab pelacur, Tamar menantu yang menjebak, dan sekarang Rut adalah perempuan Moab. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu dengan ayat yang ke-6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kenapa di sini disebut istri Uria? Padahal kita tahu sesungguhnya dia adalah Betseba. Kenapa Alkitab firman Tuhan ini tidak menyebutkan nama daripada Betseba secara terus terang, tetapi disebutkan istri Uria? Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kenapa begitu? Karena begini. Ketika Daud harusnya berperang, ya kan? Selama 12 tahun, ini peristiwa terjadi ketika Daud bertahta dalam tahun yang ke-12. Selama 12 tahun pemerintahannya, Daud selalu berperang. Dan tiba-tiba di tahun ke-12, dia tidak berperang. Ketika pasukannya harus berperang dan mengalahkan musuhnya, Daud leyeh-leyeh menikmati semacam refreshing begitu ya. Kalau sekarang terkenalnya healing begitu ya. Dan ketika itulah dia melihat Betseba sedang mandi dan timbullah birahinya. Seharusnya birahinya itu, gairahnya itu untuk gairah berperang. Tapi dia gairahnya salah sasaran. Gairah birahinya yang muncul bukan gairah untuk membunuh musuh-musuhnya, tapi dia. Dan di situ ceritanya kenapa tidak disebut Betseba? Karena menurut sejarah Betseba tidak menolak. Jadi ada peran juga Betseba menggoda dan dia tidak menolak. Karena dia sebenarnya bisa menolak walaupun dia berhadapan dengan seorang raja. Tapi dia tidak menolak. Itu sebabnya tidak dicatat namanya, tapi disebutkan istri Uria. Kenapa? Karena untuk menghormati Uria. Uria ini adalah orang Het, bukan orang Ibrani asli. Dia keturunan Het, musuh daripada Yahudi, musuh daripada Israel. Dan Uria ini adalah salah satu tentara yang sangat setia ketika dia berperang. Dia begitu gigih, dia begitu militan, dan dia begitu setia. Bahkan ketika Daud memerintahkan Uria untuk dipanggil pulang dari peperangannya supaya dia bisa menikmati rumah tangganya dengan Betseba istrinya, karena ini adalah sebuah jebakan daripada Daud. Karena diketahui bahwa Betseba waktu berhubungan dengan Daud, Betseba ini hamil, tetapi Uria tidak mau. Dia tidak mau kembali pulang untuk menikmati atau bersenang-senang dengan istrinya. Dan dia disebutkan namanya istri Uria. Walaupun dia orang Het, tapi dia sudah menjadi masuk ke dalam bangsa Israel karena dia adalah pahlawan. Dan Betseba namanya tidak disebut. Tetapi walaupun begitu Bapak Ibu sekalian, ketika Alkitab mencatat nama-nama ini pasti ada maksudnya. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan Tamar yang menjebak daripada Yehuda, kita sedang berbicara tentang sebuah kegigihan. Tamar gigih untuk menuntut haknya supaya garis keturunan, supaya dia memiliki keturunan dari yang telah mati. Dan dia mendapatkannya.
Bapak Ibu sekalian, bukankah itu karakter daripada Allah kita? Allah kita adalah Allah yang gigih, Allah yang sangat ngotot untuk menyelamatkan kita. Allah yang sangat ngotot, Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat gigih untuk menyelamatkan kita. Dan itu sebabnya dia mengutus anaknya yang tunggal itu supaya kita diselamatkan. Dan Bapak Ibu sekalian, nama Peres itu berarti penerobos. Anaknya bernama Peres itu artinya penerobos. Bukankah Allah kita adalah Allah yang selalu mengintervensi? Ketika dunia dalam kegelapan, Tuhan datang menampakkan diri kepada Musa di semak-semak belukar dan dia ingin menyelamatkan Israel dari kegelapan, dari perbudakan, dari penjajahan Mesir. Ketika kita hidup dalam dosa, dalam kegelapan, bukankah Tuhan datang mengirim anaknya? Dia adalah Allah menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Bukankah Allah adalah Allah yang gigih untuk menyelamatkan kita dan dia melakukan intervensi? Menjadi manusia itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa. Menjadi sama seperti kita. Ikut merasakan penderitaan kita. Tetapi dia tidak berdosa karena dia Allah. Lalu, bagaimana dengan Rahab ketika dia melahirkan Boas? Rahab adalah wanita sundal, pelacur, tetapi dia adalah pahlawan. Dan ketika dia melahirkan Boas, arti kata Boas itu adalah penebus atau pelindung. Bukankah Allah kita adalah Allah yang penebus, Allah yang melindungi kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang selalu membela kita. Ini karakter yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi cerita di Alkitab ini kelihatannya membosankan karena begitu panjang dan kita kalau tidak mengerti betul kita akan melihat ini hanya sekedar silsilah, ini hanya sekedar sejarah. Tetapi ada cerita di balik itu semua karena Allah sedang berbicara kepada umatnya dengan maksud supaya iman kita dibangkitkan. Dan ketika kita bertemu dengan Boas yang berarti penebus atau pelindung, itu adalah karakter Allah kita. Dan ketika kita bertemu dengan Ruth adalah wanita Moab yang melahirkan Obed. Apa artinya Obed? Obed artinya penyembah Allah. Wow, luar biasa saudara. Ini keren banget. Bukankah Allah ingin kita menyembah Dia? Itu sebabnya kita beribadah setiap hari. Kita tidak pernah jemu, kita tidak pernah bosan. Kita punya kerinduan yang besar untuk terus dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya kita selalu beribadah. Itulah yang dirindukan Allah kepada umat tebusannya, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian yang dikasihinya. Kita semua adalah umat tebusannya. Allah ingin kita selalu mendekat kepada Dia, menyembah Dia. Itulah Obed, penyembah Allah. Lalu kita melihat di ayat yang ke-6, ketika Betseba, istrinya Uria, melahirkan Salomo. Apa artinya Salomo? Salomo artinya damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, bukankah Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu dan damai sejahteraku itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Dan itu sebabnya kita sekarang tenang. Ketika kita memiliki Yesus Kristus, ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tenang, kita damai karena kita memiliki kepastian surga. Bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena ini semua anugerah. Dan Dia memberikan kita damai sejahtera. Dan itu berkat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bertemu dengan Peres, kita bertemu dengan
Boas, kita bertemu dengan Obed, dan yang terakhir kita bertemu dengan Salomo. Itu semua adalah karakter Allah. Boas, Peres adalah penerobos, Boas adalah pelindung, penebus, Obed adalah penyembah, dan Salomo adalah damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah pesan Natal buat kita semua, bahwa Allah tidak memandang, tidak pilih-pilih. Dia, siapapun kita, apakah kita mungkin punya masa lalu yang kelam, bahkan mohon maaf bejat sekalipun, Tuhan mengasihi kita. Karena terbukti kita bertemu dengan Rahab, kita bertemu dengan Rut orang Moab, kita bertemu dengan Betseba yang berzina, yang selingkuh. Tapi Tuhan, sejarahnya, mereka masuk ke dalam sejarahnya Tuhan. Sestilah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan kita ini luar biasa. Kita sangat bersyukur bahwa Allah kita memberikan kita kebesaran hati, kebesaran jiwa, bahwa Tuhan tidak memandang siapa kita, tetapi Dia memandang kita ini berharga di mata Dia. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini untuk berkat-Mu, dan biarlah anugerah dan kelimpahan rahmat-Mu mengalir terus dalam hidup kita, hidup kami semua, dan biarlah kami Tuhan mengamini setiap firman-Mu, sebagian daripada firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau bangkitkan semangat kami, gairah kami untuk terus setia di dalam Tuhan, dan makin mendekat kepadamu, semakin intim kepadamu, dan terus melayani Tuhan sampai pada kesudahannya. Terpujilah nama-Mu Yesus, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.